Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita mau coba mengupas satu buku yang penting banget nih. Judulnya Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan. Penulisnya Dr. Irwan Abdullah. Bukunya terbitan Tarawang Press tahun 2001. Isinya ini kumpulan artikel sama hasil riset beliau ya. Nah, jadi di sini kita mau coba gali bareng ya. Apa sih inti pemikiran utama dari buku ini? Kita lihat gimana penulisnya mengurai hubungan yang rumit banget antara seks, gender, kekuasaan, sama reproduksi. Terutama ya kalau kita lihat dalam konteks posisi perempuan di Indonesia waktu itu, seperti yang tergambar di tulisan-tulisan ini. Betul sekali. Buku ini memang, kalau kita lihat dari isinya ya, ngajak kita buat melihat lapis-lapis persoalannya. Mulai dari misalnya, gimana sih perempuan itu dipandang dalam penelitian. Terus ada juga tuh pergeseran fokus dari sekedar ngomongin perempuan, jadi lebih ke gender. Belum lagi soal representasi perempuan di media, kayak iklan gitu. Sampai ke isu yang lebih, personal mungkin. Kayak tubuh, kesehatan, hak reproduksi, terus partisipasi ekonomi juga. Kita coba deh nanti tarik benang merahnya dari gagasan-gagasan di buku ini. Oke, kita mulai dari pengantar penerbitnya dulu kali ya. Ini menarik loh. Penerbitnya langsung mengaitkan buku ini sama semangat perjuangannya R.A. Kartini soal persamaan hak perempuan. Ternyata isu ini memang lagi hangat dibicarakan pas buku ini terbit. Disebut juga beberapa nama pemikir laki-laki yang dianggap feminis waktu itu. Oh iya? Siapa aja tuh? Ada Dr. Arif Budiman, Dr. Ariel Haryanto, Dr. Mansur Faki, ya selain Dr. Irwan Abdullah sendiri tentunya. Ah, iya. Nah, dan seperti dijelaskan di pengantar itu ya, Dr. Irwan Abdullah ini memetakan ada semacam tiga arus utama lah dalam pembahasan soal perempuan saat itu. Pertama, perempuan itu sering dilihat sebagai modal, kapital gitu, dalam transformasi sosial ekonomi. Jadi, diskusi-diskusi akademis, riset, seminar, itu banyak banget ngukur peran perempuan di berbagai bidang. Industri, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan. Tapi itu tadi, seringkali kacamata laki-laki. Fokusnya ke status dan peran perempuan dari sudut pandang mereka. Jadi ukurannya dari luar gitu ya. Terus yang kedua apa? Kedua, mulai muncul gugatan. Semacam pertanyaan, kok perempuan nggak ada ya di bidang-bidang penting kayak kedokteran, hukum, industri. Nah, gugatan ini yang kemudian mendorong orang mulai mikir, hubungan laki-laki dan perempuan itu sendiri harusnya gimana sih? Harusnya kan setara. Jadi nggak cuma lihat perempuan dalam kotak perannya di pembangunan aja gitu. Oke. Terus yang ketiga? Ketiga, ada kecenderungan nih melihat perempuan itu sebagai korban. Korban dari proses sosial, misalnya kondisi pendidikan yang kurang, kesehatan buruk, kemiskinan. Nah, diskusi ini kemudian nyambung ke isu-isu yang lebih sensitif ya. Pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan lainnya. Wah, jadi ada upaya serius ya waktu itu untuk nggak lagi cuma menempatkan perempuan sebagai objek aja gitu ya. Di bab 1 kan judulnya Meminang Perempuan. Itu ada pertanyaan yang menurut saya dalam banget. Kenapa sih perempuan yang jadi pusat perhatian terus? Apa karena perempuannya yang dianggap bermasalah? Atau jangan-jangan malah lembaga-lembaga kayak lembaga riset, LSM, pemerintah yang justru menciptakan masalah itu lewat definisi mereka? Sampai ngutip Simone de Beauvoir segala kan yang nanya, beneran ada nggak sih perempuan itu? Terus ada juga soal Foucault tentang discursive process. Itu gimana tuh maksudnya? Bisa dijelasin dikit nggak? Nah, itu poin penting banget. Discursive process itu. Gampangnya gini, cara kita terus-terusan ngomongin sesuatu, diskursus kita tentang sesuatu, itu yang akhirnya bikin sesuatu itu terasa nyata atau ada buat kita. Jadi kalau kita terus-menerus ngomongin perempuan dengan cara A, cara pandang A itulah yang akhirnya membentuk pemahaman kita tentang siapa sih perempuan itu, bagaimana dia seharusnya. Oh, jadi wacana itu membentuk realitas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya ini penting, karena menyoroti kemungkinan adanya bias dalam penelitian itu sendiri. Bisa jadi ada bias laki-laki, bias kelas, bias etnis, yang nggak kita sadari masuk ke situ. Karena itu, buku ini menekankan perlunya perspektif yang tajam, biar kita benar-benar paham akar masalahnya. Bukan cuma solusi di permukaan kayak kebijakan sosial atau kebijaksanaan masyarakat aja. Persoalan perempuan ini, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang terus berubah. Iya. Konsep kayak perempuan panca tugas atau beban multiperan perempuan dalam pembangunan itu juga disorot.
Dianggap beban berat banget, tapi seringkali nggak diimbangi dukungan yang cukup dari suami atau anak-anak. Ini kan realitas ya, yang dihadapi banyak perempuan. Betul. Nah, terus gimana perubahan zaman, modernitas gitu, pengaruhnya ke semua ini? Buku ini kan di bab 1 juga coba mengidentifikasi beberapa kondisi ya, misalnya urbanisasi. Makin banyak orang pindah dari desa ke kota, ninggalin pertanian. Ini kan mengubah cara hidup banget ya. Iya, betul. Terus, ikatan-ikatan tradisional juga disebut mulai berubah. Kayak hubungan antar generasi atau aturan adat gitu, mungkin udah nggak sekuat dulu. Diganti sama cara pikir yang lebih, rasional mungkin. Lalu, peran mesin dan teknologi yang makin dominan. Ini kan sangat mempengaruhi cara kita kerja, cara kita hidup, norma-norma kita. Buku ini bahkan menyebut kemungkinan adanya proses deperempuanisasi. Istilah yang cukup menarik ya. Deperempuanisasi, maksudnya gimana tuh? Jadi, peran-peran yang secara tradisional dianggap milik perempuan itu bisa jadi tergeser atau dianggap kurang penting karena dominasi teknologi yang seringkali diasosiasikan dengan maskulinitas. Gitu kira-kira. Wah, itu konsep yang lumayan bikin mikir juga ya. Selain itu, ada juga soal integrasi pasar kerja internasional kan? Nah iya, ini bikin ada standar kerja baru yang mungkin nggak selalu cocok atau bisa dipenuhi semua orang. Contohnya kasus TKI yang posisinya sering rentan itu. Kondisi-kondisi objektif kayak gini nih yang kemudian coba dijelaskan lebih lanjut di buku ini. Oke. Nah, dari situ terjadi pergeseran penting dalam cara pandang. Ini dibahas di bab 2, rekonstruksi gender terhadap realitas perempuan. Fokusnya itu geser dari sekedar melihat perempuan sebagai kelompok terpisah ke konsep gender. Kenapa ini penting? Kenapa? Karena gender itu dilihat sebagai sebuah sistem relasi, interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jadi, fokusnya nggak cuma ke perempuan, tapi juga ke laki-laki. Dan gimana realitas sosial itu dibentuk oleh hubungan keduanya. Pendekatan ini dianggap bisa ngasih pemahaman yang lebih kaya, terutama buat jelasin isu dominasi, subordinasi, hubungan kekuasaan. Kalau cuma fokus ke perempuan, kesannya malah jadi terisolasi dari konteks relasi yang lebih luas. Oke, menarik banget ya pergeserannya dari perempuan ke gender. Kalau gitu, coba kita lihat gimana relasi gender ini muncul dalam representasi sehari-hari. Misalnya di iklan. Ini dibahas di bab 3 kan ya? Rimba lelaki dan kematian perempuan. Tubuh perempuan dalam iklan. Wah, judulnya aja udah provokatif ya. Di situ ada pernyataan yang cukup keras ya, katanya perempuan sekarang nggak cuma menghadapi musuh lama, yaitu dominasi laki-laki, tapi juga musuh baru yang lebih kuat, kapitalisme. Iya, bahkan disebut juga laki-laki pun bisa dimanfaatkan oleh kapitalisme itu untuk melanggengkan hubungan gender yang timpang. Jadi kayak tekanannya double gitu. Waduh, gimana tuh contohnya di iklan? Ya, iklan jadi contoh yang jelas banget. Di satu sisi, perempuan sering dipakai sebagai alat ya buat jual produk, buat bangun citra tertentu. Tapi di sisi lain, perempuan juga jadi target konsumen utama dari produk-produk kapitalisme itu sendiri. Nah, posisi ganda ini dampaknya luas. Nggak cuma mengubah hidup perempuan yang terlibat langsung di industri iklan, tapi juga bisa menata ulang hubungan sosial, tatanan masyarakat secara keseluruhan, termasuk cara kita memandang hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi iklan itu semacam arena baru gitu ya buat perempuan, kayak ngasih ruang buat jadi pekerja, jadi bagian keluarga modern, atau jadi bagian masyarakat kelas menengah baru yang kesannya lebih bebas, lebih mandiri. Tapi ini ada kaitannya juga sama ekonomi kapital kan ya? Itu maksudnya gimana tuh? Ekonomi kapital itu ya sederhananya soal kekuatan ekonomi lah, punya uang atau aset. Nah, kehadiran perempuan di iklan itu memang bisa dilihat sebagai ruang baru, tapi sekaligus juga mengukuhkan cara pandang tertentu gitu. Iklan kan ikut membentuk nilai-nilai baru di masyarakat. Misalnya soal gaya berpakaian yang nonjolin seksinas, terus hubungan laki perempuan yang dianggap lebih terbuka, sampai soal gaya hidup mewah, mobil, handphone, bahkan disebut tuh cincin berlian De Beers di buku. Punya barang-barang ini seolah jadi cara nunjukin siapa kita, status sosial kita, kebebasan kita tadi. Jadi, kemandirian itu sering diukur dari materi ya ujung-ujungnya? Seringkali begitu, dalam logika kapitalisme ya. Nah, ngomong-ngomong soal iklan dan citra, ini nyambung banget ke bahasan soal tubuh.
Buku ini di bab 3 nyebut fenomena ngejar tubuh ideal itu udah kayak histeria, terutama sejak akhir 80-an. Katanya ini nggak lepas dari masuknya Indonesia ke ekonomi global. GETT, WTO, APEC disebut di situ, dan perkembangan pasar yang makin bebas. Ini terasa banget sih sampai sekarang ya, tekanan buat tampil sempurna itu. Betul sekali. Akibatnya, ya kita lihat menjamurnya pusat perawatan kulit, kayak Meiji International Skincare Center, terus pusat kebugaran, fitness centers, pusat perawatan tubuh kayak Marie France Bodyline, Impressions Body Care Center. Itu kan contoh-contoh yang disebut di buku ya. Belum lagi produk-produknya, kapsul pelangsing New Shape, krim-krim macam-macam, teh pelangsing. Masyarakat jadi sangat peduli ya, bahkan mungkin terobsesi sama perawatan, pembentukan, dan penampilan tubuh. Tubuh jadi pusat perhatian banget ya jadinya. Kalau ngaco ke Foucault lagi nih, kayak yang dikutip di bab 5, tubuh, kesehatan, dan reproduksi gender, tubuh itu ternyata bukan sekedar urusan biologi pribadi kita aja ya. Iya, Foucault melihat tubuh itu sebagai arena pertarungan kekuasaan. Tubuh kita itu dibentuk, dikendalikan, bahkan ditertibkan oleh norma-norma masyarakat. Tubuh punya sejarahnya sendiri, punya biografinya sendiri. Diatur gitu ya. Iya, dan pengaturan tubuh ini erat kaitannya sama kontrol sosial. Buku ini ngutip Deborah Lupton yang nawarin 3 cara nih buat melihat tubuh. Pertama, tubuh individual. Ini soal pengalaman kita masing-masing sama tubuh kita. Kedua, tubuh sosial atau simbolis. Ini tentang gimana tubuh dipakai sebagai simbol dalam masyarakat, buat memahami alam, budaya, tatanan sosial. Ketiga, nah ini, aspek biopolitik tubuh. Biopolitik ini intinya adalah cara negara atau institusi lain ngelola dan ngontrol tubuh warganya, baik individu maupun kelompok. Contohnya? Contoh gampangnya ya program Posyandu itu. Untuk memantau dan meningkatkan gizi balita, itu kan bentuk pengaturan tubuh oleh negara demi tujuan tertentu. Oh, oke, paham. Nah, kerangka berpikir ini jadi relevan banget pas kita masuk ke bab 6, tentang kesadaran gender dan hak reproduksi. Ternyata, ketidaksetaraan atau subordinasi perempuan itu kelihatan juga di dunia kesehatan. Misalnya dominasi dokter yang sering dicitrakan laki-laki ya, atas perawat atau para medis yang seringkali perempuan. Institusi kedokteran itu sendiri kan secara historis didominasi laki-laki. Menurut buku ini, masalah reproduksi itu bukan cuma soal alat kontrasepsi atau proses melahirkan aja. Tapi terkait langsung sama hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Buku ini memang nyajiin data, ya meskipun dari periode sebelumnya, sekitar 1986 sampai 1994, data itu nunjukin lemahnya posisi tawar perempuan dalam hubungan seksual. Ada data soal perkosaan, kekerasan seksual, praktik seks berisiko kayak soal penggunaan kondom yang rendah, seks pranikah, yang semuanya bisa berujung pada kehamilan tidak diinginkan, aborsi nggak aman, sampai penularan penyakit menular seksual kayak HIV/AIDS. Disebut juga data kasus HIV/AIDS tahun 1998. Jadi data lama itu penting buat lihat konteksnya ya, betapa rentannya posisi perempuan saat itu. Betul, konteks saat buku ini ditulis. Buku ini juga menyoroti adanya bias gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi itu sendiri kan ya? Ada beberapa poin kalau nggak salah. Iya, betul. Ada setidaknya 4 poin bias gender dalam layanan kesehatan reproduksi yang disorot di bab 6 ini. Pertama, kebijakan kesehatan seringkali nempatin perempuan cuma sebagai sasaran atau korban. Kurang memberdayakan mereka buat ambil keputusan soal tubuh dan kesehatannya sendiri. Pasif ya jadinya. Iya. Kedua, akses ke pelayanan seringkali nggak merata. Kadang fasilitas kesehatan itu kayak barang publik biasa aja. Tapi di baliknya bisa jadi ada agenda terselubung yang pro atau kontra sama isu seksual tertentu. Contohnya perdebatan soal pendidikan seks di sekolah. Oke, yang ketiga, Ketiga, kualitas pelayanan bisa jadi rendah. Kadang dipengaruhi latar belakang sosial ekonomi pasien. Terus para medis yang kebanyakan perempuan juga seringkali kurang diberdayakan. Keempat, upaya advokasi atau pembelaan hak-hak perempuan dalam kesehatan reproduksi itu lemah. Kenapa lemah?
buku ini nyebut beberapa faktor. Apa aja tuh lapisannya? Ngomong-ngomong, kalau Anda yang lagi dengerin merasa obrolan kita soal buku Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan ini menarik dan bikin Anda mikir, jangan lupa ya klik tombol suka, terus mungkin bisa dibagikan ke teman-teman atau kolega Anda yang mungkin juga tertarik, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan buku seru lainnya. Oh ya, kalau Anda punya rekomendasi buku lain yang seru untuk kita kupas bareng, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi nih, menyelami hubungan kekuasaan yang lebih dalam lagi. Kita masuk ke bab 4 yang judulnya lugas banget. Seks, gender, dan reproduksi kekuasaan. Di sini dibebarkan berbagai bentuk ketimpangan dalam praktek seksual sehari-hari pada masa itu. Misalnya, suami yang merasa berhak maksa istri berhubungan seks meskipun istri lagi nggak mau atau nggak siap. Terus ada praktik jajan-jajan atau seks di luar nikah yang seolah lebih dimaklumi kalau dilakukan laki-laki. Nah, itu dia. Standar ganda ya. Iya banget. Disebutkan data lama dari Hotman Siahaan dan Cahyo Purnomo, juga Heli Sucipto dan Fatur Rohman, yang nunjukin persentase laki-laki yang pernah berhubungan seks di luar nikah itu jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Ini nunjukin banget ya gimana standar ganda itu bekerja. Perempuan kayak dituntut memenuhi standar moral ketat, sementara laki-laki lebih longgar. Kepatuhan sosial ini jadi kayak realitas yang diterima aja gitu. Pertanyaan besarnya kan, kenapa bisa gitu? Kenapa terjadi subordinasi kayak gini? Buku ini coba jawab dengan ngacu ke beberapa pemikir. Simone de Beauvoir bilang laki-laki itu bangun dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Dan dalam dunia itu, perempuan seringkali nggak dapat tempat utama. Terus Foucault, ya seperti yang kita bahas tadi, ngelihat seks itu sebagai arena penting di mana hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dipraktikan dan diuji. Arena ya? Iya. Ada juga referensi ke Peter Berger soal gimana realitas sosial itu dibangun. Berger bilang, kita manusia ciptain aturan atau makna, eksternalisasi. Terus aturan itu seolah jadi fakta objektif di luar kita, objektivasi. Dan akhirnya kita serap aturan itu ke dalam diri kita dan kita ikuti, internalisasi. Oh, proses 3 tahap itu ya? Betul. Nah, dalam konteks gender, perbedaan biologis, misalnya anggapan bahwa perempuan secara fisik lebih lemah, itu kemudian dikasih makna budaya yang melegitimasi dominasi laki-laki. Anggapan perempuan lemah butuh dilindungi ini jadi pembenaran buat mengontrol mereka. Bias gender ini, kata Foucault lagi, adalah fakta diskursif, the way in which sex is put into discourse. Cara kita membicarakan seks itulah yang membentuk pemahaman kita tentang peran laki-laki dan perempuan. Dan seks ini nggak lagi cuma urusan di kamar tidur ya, tapi merembes ke ruang publik. Istilah di buku ini, seks go public. Contohnya ya kasus pelecehan seksual di tempat kerja atau kekerasan seksual yang menimpa TKI di luar negeri. Ini nunjukin gimana seks bisa jadi simbol kekuasaan dengan dampak yang luas banget. Betul. Ada kutipan dari Carol Sheffield yang cukup mengerikan ya, tentang terorisme seksual. Sebuah sistem yang sengaja dibangun dengan rasa takut untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Serem ya dengarnya. Iya, tapi menariknya nih, di bagian akhir bab 4 ada subjudul bukan melawan lelaki. Ini perspektif yang penting menurut saya. Dikatakan bahwa upaya perbaikan nasib perempuan itu sebaiknya nggak dipahami sebagai perang melawan laki-laki. Fokusnya harusnya adalah ngubah sistem dan struktur sosial, budaya, ekonomi, politik yang timpang dan bias gender itu. Jadi sistemnya yang diubah ya, bukan orang per orangnya. Tujuannya gitu, membangun sistem nilai dan ideologi baru yang lebih setara, lebih egaliter. Jadi, sasarannya perubahan struktural, bukan sekedar nyalahin individu laki-laki. Oke, jadi fokusnya ke sistem. Sekarang gimana kalau kita lihat dari kacamata ekonomi? Bab 7 ngebahas reproduksi ketimpangan gender, partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi. Buku ini nyatat memang ada peningkatan jumlah perempuan yang kerja, terutama di luar rumah, outdoor activities, sejak tahun 80-an. Tapi polanya menarik, partisipasi di sektor pertanian turun, sementara di sektor lain naik. Pertanyaannya, apakah ini otomatis berarti posisi perempuan jadi lebih baik? Nah, ternyata nggak sesederhana itu. Mengacu pada pemikir kayak Illich dan Molo, buku ini bilang kalau peningkatan partisipasi ekonomi perempuan itu nggak otomatis menghapus atau bahkan ngurangin ketimpangan gender. Subordinasi masih terjadi dalam stratifikasi gender di dunia kerja. Masih ada pemisahan ranah domestik dianggap urusan perempuan dan publik dianggap urusan laki-laki. Struktur ekonomi itu sendiri masih jadi alat buat negasin hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi upah misalnya, masih jadi masalah ya? Iya, itu salah satu contohnya.
Buku ini ngelihatnya sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Semacam transformasi dari nature yang sering diasosiasikan sama perempuan ke culture yang sering diasosiasikan sama laki-laki. Yang pada dasarnya adalah proses penaklukan, gitu kata McCormack yang dikutip di buku. Jadi, dalam kehidupan ekonomi pun, subordinasi terhadap perempuan terus terjadi dan direproduksi. Direproduksi terus ya? Tepat. Struktur hubungan yang timpang ini punya akar sosial budaya yang kuat. Dan terus-menerus diproduksi ulang lewat berbagai cara termasuk lewat wacana atau cara kita bicara soal peran ekonomi laki-laki dan perempuan. Analisis di bab ini lebih fokus pada bagaimana ketimpangan gender itu dipelihara atau dilestarikan. Ada proses-proses tertentu yang jalan yang bikin partisipasi ekonomi perempuan, meskipun jumlahnya naik, nggak serta-merta memperbaiki status sosial atau posisi tawarnya secara signifikan. Karena struktur kekuasaan di baliknya belum tentu berubah ya. Bisa jadi begitu. Oke, jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih dari semua pembahasan kita berdasarkan kutipan buku ini, apa sih intisari utamanya? Buku Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan karya Dr. Irwan Abdullah ini, meskipun datanya banyak dari era sebelum 2001, ngasih kita analisis yang kaya dan berlapis banget ya. Kita diajak lihat gimana konsep seks dan gender itu nggak bisa dipisahin dari struktur kekuasaan yang ada di masyarakat Indonesia saat itu. Efeknya kemana-mana kan? Iya, betul. Cara peran perempuan didefinisikan, cara tubuh perempuan dilihat dan diatur, isu kesehatan, hak reproduksi, partisipasi ekonomi, sampai ke pengalaman kekerasan dan ketidakadilan. Penekanan pentingnya adalah pergeseran cara pandang, dari cuma lihat perempuan sebagai kelompok terisolasi, ke analisis sistem gender secara keseluruhan, yang melibatkan relasi dengan laki-laki dan struktur sosial yang lebih luas. Presis. Poin kuncinya menurut saya adalah dinamika kekuasaan itu sendiri. Bagaimana kekuasaan yang akarnya seringkali ada di struktur patriarkal, terus diperkuat lagi oleh mekanisme kapitalisme, dan kadang juga ideologi negara. Itu semua sangat membentuk realitas kehidupan perempuan seperti yang digambarkan dalam buku ini. Karena itu pesan kuat dari buku ini, ya perlunya perubahan yang mendasar. Yang sistemik dan struktural. Betul, bukan program sesaat. Menggunakan kacamata kritis kayak analisis gender itu jadi alat penting buat bongkar struktur-struktur yang timpang itu. Dan kita lihat gimana penulisnya pakai berbagai kerangka teori sosial dari pemikir dunia kayak Foucault, Bourdieu, Lobten, Berger, dan lainnya buat ngebaca dan memahami konteks Indonesia pada masa itu. Cukup komprehensif ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda yang mendengarkan. Buku ini kan potret kondisi dan pemikiran sampai awal tahun 2000-an ya. Kira-kira nih, menurut Anda, gimana dinamika reproduksi, seks, gender, dan kekuasaan yang kita bahas panjang lebar di buku ini? Apakah udah banyak berubah, atau jangan-jangan malah masih bertahan kuat dalam 2 dekade terakhir di Indonesia? Pertanyaan bagus tuh. Apalagi sekarang dengan gempuran teknologi digital, media sosial yang masif, dan munculnya gelombang baru pemikiran serta gerakan feminis. Sejauh mana semua itu mengubah atau justru melanggengkan pola-pola lama ya? Ini bisa jadi bahan eksplorasi yang menarik untuk Anda pikirkan selanjutnya.